Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 23 yang beranggotakan saya Hawa Aini Sifa dengan NIM 52520310032 dan Perkenalkan, nama saya Reka Alfiana dengan NIM 52520310031. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek UAS kami yang berjudul Equiling Rancangan Sistem Informasi Kolaborasi Ekonomi Lokal untuk mendukung keadilan antara minimarket dan pedagang pasar tradisional. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Kita masuk ke slide latar belakang. Di sini dalam beberapa tahun terakhir jumlah minimarket di Indonesia terus bertambah dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dengan kondisi lokasi yang strategis dan juga jam operasional yang cukup panjang, minimarket memiliki pilihan banyak konsumen. Namun, perkembangan minimarket ini juga dapat menimbulkan masalah, terutama ketika lokasi berada di dekat pasar tradisional, karena banyak pedagang pasar tradisional yang merasa jumlah pelanggan mereka semakin berkurang karena sebagai masyarakat lebih beralih ke belanja ke minimarket. Permasalahan ini terlihat pada kasus di Lombok Tengah, yang dimana beberapa gerai minimarket ditutup karena dianggap memberikan dampak terhadap keberlangsungan usaha pedagang pasar tradisional. Kebijakan tersebut dapat mendukung para pedagang pasar, tapi di sisi lain dapat menimbulkan dampak bagi pemilik minimarket dan karyawan dan juga konsumennya. Dari kondisi tersebut terjadi bahwa perbedaan kepentingan dari beberapa pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan satu solusi untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan bagi semua pihak. Berdasarkan permasalahan tersebut, kelompok kami mengusulkan Equiling yang itu sistem informasi yang berkolaborasi dengan ekonomi lokal yang dirancang untuk membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih objektif, transparan, dan berbasis data. Masuk ke slide rumusan masalah dan juga tujuan. Pada rumusan masalah ini, yang pertama, bagaimana konflik kepentingan yang terjadi pada minimarket dan pedagang tradisional pada kasus Lombok Tengah. Yang kedua, bagaimana kasus tersebut dapat dianalisis menggunakan 4 etik profesi. Yang ketiga, bagaimana merancang sistem informasi yang dapat membantu menciptakan keseimbangan dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Yang terakhir, bagaimana Equiling ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih transparan, objektif, dan dalam berbasis data. Jadi ada tujuan. Yang tujuan pertama di sini untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat serta konflik kepentingan yang sering muncul pada kasus minimarket dan juga pasar tradisional ini. Yang kedua, Yang kedua, menganalisis permasalahan menggunakan 4 kerangka etik profesi. Yang ketiga, ada merancang solusi berupa sistem informasi yang berkolaborasi dengan ekonomi lokal yang dapat membantu pemerintahan dalam memproses pengambilan keputusan. Yang terakhir, ada menciptakan sistem yang mampu mendukung keseimbangan di antara perkembangan retail modern dan keberlangsungan pasar tradisional. Selanjutnya kita masuk ke slide manfaat. Yang pertama, bagi pemerintah, Equiling ini dapat membantu proses pengambilan keputusan terkait perizinan minimarket secara lebih objektif, transparan, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih adil. Bagi pedagang tradisional, sistem ini dapat menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi dalam membantu dan menjaga keberlangsungan usaha mereka melalui kebijakan dalam berbasis data. Bagi pelaku dan usaha minimarket, Equiling ini dapat memberikan kejelasan mengenai proses perizinan serta mengurangi potensi konflik bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya, bagi masyarakat dan juga konsumen, sistem ini dapat membantu menciptakan keseimbangan dan kemudahan berbelanja dan keberlangsungan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan transparansi informasi. Sedangkan bagi sistem informasi, penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi dapat dimanfaatkan untuk membantu menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi secara lebih adil dan berkelanjutan.
Selanjutnya kita masuk ke slide pemangku kepentingan. Pada slide ini kami mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat atau terdampak dalam kasus minimarket dan pasar tradisional ini. Pemangku kepentingan ini kami bagi menjadi dua kelompok, yaitu ada internal dan juga eksternal. Baik pemangku kepentingan internal, terdapat ada pemerintah daerah yang berperan dalam membuat dan menjalankan kebijakan perizinan usaha. Kemudian ada dinas perdagangan yang bertugas mengawasi aktivitas perdagangan dan pasar. Selain itu, dalam solusi yang kami usulkan dapat administrator e-filing yang bertanggung jawab sebagai mengelola data dan operational system. Dan yang terakhir ada tim pengembangan e-filing yang membantu mengembangkan dan memelihara sistem agar berjalan lebih baik. Selain itu, kita juga ada pemangku kepentingan eksternal. Yang pertama, sini ada pedagang pasar tradisional sebagai pihak yang merasa dampak persaingan dengan minimarket ini. Kemudian ada pemilik minimarket yang memiliki kepentingan untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Selain itu ada karyawan minimarket yang bergantung pada operasional minimarket sebagai sumber penghasilan mereka. Tidak hanya itu, terdapat konsumen sebagai pengguna layanan pasar tradisional maupun minimarket yang menginginkan kemudahan dan kenyamanan dalam berbelanja. Terakhir, ada masyarakat yang turut merasakan dampak sosial dan ekonomi ini dari kedua jenis usaha tersebut. Kita masuk ke slide matriks konflik kepentingan. Pada slide ini kami membagi kepentingan masing-masing pemangku kepentingan serta potensi konflik yang muncul di antara mereka. Yang pertama, ada pedagang pasar tradisional yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan pendapatan dan pelanggan mereka. Oleh karena itu, keberadaan minimarket sering dianggap sebagai ancaman karena dapat mengurangi jumlah pembeli yang datang ke pasar tradisional. Yang kedua, pemilik minimarket yang memiliki kepentingan untuk memperluas usaha mereka dan untuk memperoleh keuntungannya juga. Namun, mereka juga menghadapi potensi konflik berupa persetujuan atau penolakan izin usaha yang dilakukan untuk melindungi pasar tradisional. Yang ketiga, ada karyawan minimarket yang berkepentingan untuk mempertahankan pekerjaan dan pendapatan mereka. Jika minimarket tutup, maka mereka beresiko kehilangan mata pencarian dan menjadi pengangguran. Selanjutnya ada konsumen yang menginginkan kemudahan dan kenyamanan dan banyak pilihan dalam berbelanja. Ketika jumlah minimarket dibatasi atau ditutup, konsumen akan merasa bingung karena pilihan tempat berbelanja mereka semakin sedikit. Yang terakhir ada pemerintah daerah yang memiliki kepentingan untuk menjaga keseimbangan perekonomian daerah, namun pemerintah berada pada posisi yang cukup sulit karena harus mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak yang seringkali bertantangan. Berdasarkan matriks ini dapat disimpulkan bahwa setiap pemangku kepentingan memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita memerlukan satu solusi yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tapi mampu menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam semua pihak yang terlibat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Next, selanjutnya di sini ada slide analisis 4 etika profesional. Nah, kami menganalisis kasus penutupan minimarket di Lombok Tengah ini menggunakan 4 teori etika profesional, yaitu utilitarianisme, deontologi, hak asasi manusia, dan juga keadilan distributif. Nah, analisis ini dilakukan untuk memahami permasalahan dari berbagai sudut pandang. Jadi sehingga solusi yang dihasilkan itu tidak hanya menguntungkan oleh salah satu pihak saja. Nah, yang pertama di sini berdasarkan teori utilitarianisme, keputusan yang diambil seharusnya itu memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin pihak. Nah, penutupan minimarket ini memang dapat membantu perdagangan pasar tradisional meningkatkan pendapatan. Nah, tetapi keputusan tersebut juga dapat merugikan pemilik usaha, lalu juga karyawan minimarket,
dan konsumen yang selama ini memperoleh kemudahan berbelanja. Nah, oleh karena itu diperlukan solusi yang mampu memberikan manfaat secara lebih seimbang bagi seluruh pihak. Nah, yang kedua di sini berdasarkan teori deontologi, setiap pihak itu memiliki hak dan juga kewajiban yang harus dihormati. Nah, pedagang pasar tradisional maupun pemilik minimarket itu sama-sama memiliki hak untuk menjalankan usaha secara legal. Karena itu pemerintah itu harusnya menerapkan kebijakan yang adil, konsisten, dan juga sesuai dengan aturan yang berlaku. Next. Nah, lalu yang ketiga di sini ada perspektif dari teori hak asasi manusia. Nah, setiap orang itu memiliki hak untuk bekerja, lalu mencari nafkah, dan juga memilih layanan yang diinginkan oleh karena itu kebijakan yang dibuat itu harus mempertimbangkan hak seluruh pihak yang terdampak. Nah, baik dari pedagang pasar, lalu pemilik usaha minimarket, karyawan maupun konsumen. Lalu yang keempat di sini berdasarkan teori keadilan distributif. Nah, dari John Rawls itu kelompok yang lebih rentan itu perlu mendapatkan perhatian dan juga perlindungan yang lebih besar. Nah, dalam kasus ini perdagangan pasar itu memerlukan perlindungan agar dapat bersaing secara lebih seimbang dengan minimarket tanpa adanya menghilangkan hak dari pihak yang lainnya. Nah, dari keempat teori tersebut juga itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada solusi yang sepenuhnya menguntungkan oleh semua pihak. Nah, karena itu diperlukan pendekatan yang mampu menyeimbangkan sebagai kepentingan secara adil dan juga transparan. Next, lalu di slide selanjutnya di sini ada dampak sistem informasi saat ini. Nah, berdasarkan hasil analisis sebelumnya, kami itu menemukan bahwa salah satu penyebab munculnya konflik ini itu adalah belum terciptanya sistem informasi yang terintegrasi dalam proses perizinan dan juga pengawasan minimarket. Nah, saat ini data mengenai lokasi minimarket itu dan juga pasar dan kondisi ekonomi itu masih tersebar dan sulit diakses secara real time. Nah, akibatnya itu pengambilan keputusan ini sering sekali dilakukan berdasarkan informasi terbatas. Dan selain itu juga masyarakat dan juga pedagang pasar itu mengalami kesulitan dalam penyampaian aspirasi maupun memperoleh informasi mengenai proses perizinan usaha yang sedang berjalan. Nah, kondisi tersebut itu menimbulkan beberapa dampak seperti kurangnya transparansi dalam perizinan, lalu sulitnya memetakan persebaran minimarket dan juga pasar tradisional secara akurat, lalu juga belum optimalnya penyaluran aspirasi masyarakat, meningkatnya potensi konflik kepentingan serta keputusan yang kurang efektif karena tidak didukung oleh data yang terintegrasi. Nah, melihat permasalahan tersebut tuh kami mengusulkan sebuah solusi berupa sistem informasi yang dapat membantu pemerintah mengambil keputusan secara lebih objektif berdasarkan data seperti itu. Next. Pada slide selanjutnya di sini terdapat solusi sistem informasi yang diusulkan. Nah, sebagai solusi atas permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, kami itu mengusulkan sebuah sistem yang bernama Equilink atau Economic Equity Link. Nah, sistem ini tuh merupakan sistem informasi kolaborasi ekonomi lokal yang dirancang untuk membantu pemerintah dalam mengambil keputusan terkait perizinan minimarket secara lebih objektif, transparan, dan juga adil. Nah, Equilink ini bekerja dengan mengintegrasikan data lokasi usaha,
kondisi pasar tradisional serta aspirasi masyarakat ke dalam satu platform yang mudah diakses. Nah, dengan demikian setiap keputusan yang diambil itu didasarkan pada informasi yang lebih akurat dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sistem ini tuh memiliki 5 fitur utama, yaitu pemetaan lokasi usaha. Nah, jadi tuh nanti menampilkan lokasi minimarket dan juga pasar tradisional dalam satu peta digital. Lalu yang kedua ini ada analisis dampak ekonomi. Nah, nanti ini untuk menghitung potensi dampak pembukaan minimarket terhadap pedagang di sekitar lokasi. Lalu yang ketiga di sini ada forum aspirasi digital. Ini tuh untuk masyarakat dari perdagangan menyampaikan pendapat secara langsung. Nah, yang keempat di sini ada dashboard pemantauan. Nah, ini juga untuk menyajikan data dan hasil analisis secara mudah dipahami oleh pemerintah. Dan yang kelima di sini adalah rekomendasi perizinan. Nah, nanti ini akan menampilkan rekomendasi berdasarkan hasil analisis yang telah tersedia seperti itu. Next, lalu di slide 11 di sini ada tujuan, cara kerja dan juga manfaat dari Equilink. Nah, tujuan utama dari Equilink ini tuh untuk meningkatkan transparansi proses perizinan usaha, lalu membantu pemerintah mengambil keputusan berbasis data, lalu mengurangi konflik antara minimarket atau pedagangan pasar tradisional dan menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan juga perlindungan usaha lokal serta menyediakan wadah partisipasi bagi masyarakat. Nah, cara kerja sistem ini tuh dimulai dari ketika pelaku usaha itu mengajukan izin pendirian minimarket melalui sistem. Nah, setelah itu nanti sistem akan memetakan lokasi usaha yang diajukan dan juga melakukan analisis dampak ekonomi terhadap wilayah di sekitarnya. Lalu masyarakat dan juga pedagang pasar tradisional itu dapat memberikan masukan melalui forum aspirasi digital. Nah, nanti hasil analisisnya itu kemudian ditampilkan dalam dashboard pemerintah sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, melalui mekanisme tersebut Equilink itu memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Yang pertama itu pemerintah memperoleh data yang lebih akurat dan juga transparan dalam menyusun kebijakan. Lalu pedagang tradisional itu juga memperoleh perlindungan yang lebih terukur, dan juga pelaku usaha minimarket itu juga mendapatkan kepastian dan juga transparansi dalam proses perizinan. Nah, sementara itu masyarakat juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak bagi lingkungan mereka. Next, yang terakhir di sini pada slide selanjutnya di sini ada kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa kasus penutupan minimarket ini terutama yang berlokasi di Lombok Tengah ini menunjukkan adanya konflik kepentingan antara berbagai pihak, yaitu pedagang pasar tradisional, lalu pemilik minimarket dan karyawan minimarket, konsumen dan juga pemerintah daerah masing-masing. Nah, masing-masing pihak ini memiliki kepentingan yang berbeda sehingga sulit untuk menentukan kebijakan yang dapat memuaskan semua pihak secara bersamaan. Nah, melalui analisis penggunaan teori utilitarianisme, deontologi, hak asasi manusia dan juga keadilan distributif. Nah, kami ini menemukan bahwa solusi terbaik bukanlah memilih salah satu pihak, melainkan menciptakan mekanisme yang mampu menyeimbangkan seluruh kepentingan secara adil dan juga merata secara transparan. Nah, oleh karena itu kami mengusulkan Equilink sebagai sistem informasi kolaborasi ekonomi lokal yang dapat membantu pemerintah mengambil keputusan berbasis data, lalu mempertimbangkan dampak ekonomi serta
menampung aspirasi masyarakat. Dengan adanya sistem ini juga diharapkan terciptanya keseimbangan antara perkembangan retail modern dan juga keberlangsungan pasar tradisional secara berkelanjutan, seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.